Itu gurundaku, ya Allah ya Rabbi. Wah, ada Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, lanjut. Saya mau Baca tuh. Dulu ketik dulu di Google apa Nelson. artinya uni. Halo. Nabi yang Pak uni. Nelson, Baca dulu Nelson. Kamu ketakutan aja. Pak Nelson baca dulu. Pak Dengso diam dulu. Biar Ustaz Ali. Silakan Ustaz. Kalau memang mau debat, bagusnya itu saling menghargai di situ. Jadi Ya kamu aja tidak menghargai kita kok. Bagaimana kita mau menghargai kamu? itu kalau dijelaskan itu bukan dijelaskan ya, maksudnya ini kan sesuai dengan kita Bapak ini. Oke, lanjut. Ali dulu. Oke. Lanjut, Pak. Tanggung jawab untuk menentang yang di luar Kristen seenak udalnya menafsirkan seenak-enaknya. Saya berhak dong. maaf Pak Nelson. Di sini yang mengatakan BDH ini siapa Pak di kitab Anda? Apa Oke, penyebabnya? nah saya bisa jawab ini ya, tapi tolong nanti ketik juga di Google itu arti daripada Nabi yang umi ya. Habis setelah ini ya, kamu ketik ya. Oke, Gampang, saya akan nanti itu jawab. guru saya udah ada di sini. Ya, saya Ya. akan nanti ketik dulu di Google di situ, buka apa dulu kamu buka kan kayak gini supaya supaya real ya satu-satu gitu loh. Saya baca ya, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu Nah. arif dalam Kristus. Terus Nah, jadi- apa yang mau kau katakan? Jadi Bapak kan Kristen tuh. Berarti Bapak Ya. ini ya. Karena apa? Iya, ya oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Nelson, Pak, jadi yang BDH ini siapa Pak? Yang BDH ini siapa Pak di sini? Iya, kami orang Kristen adalah orang bodoh karena bodoh menurut mereka yang ada di dalam kegelapan. Padahal ada kegelapan adalah mereka yang Kemana-mana ini. Karenanya apa? Aduh ya Allah. sudah saya jawab ya. Tolong Ya, dulu di situ makanya ketik Pak jangan nuduh-nuduh arti orang dari- bodoh. Dari tadi Pak, ketika justru Bapak sendiri malah nggak tahu isi kitabnya. Maksud di situ kepada seluruh bangsa, Bapak nggak tahu, tidak ada ayatnya. Ketika kami tunjukkan ayatnya, Bapak bingung sendiri. Ketika kami jelaskan, Bapak tidak terima gitu loh. Malah kami yang dituduh. Padahal jelas di situ dikatakan seluruh orang Israel disebut sebagai apa? Seluruh bangsa. Itu ayatnya jelas. Bapak bantah lari sana sini gitu. Ya, Ya. sudah paham. Pak Jones, Terimalah kebenaran walaupun pahit, Pak. Open Center, tolong dulu titikkan dulu, googling dulu arti Nabi yang umi, Pak. Bisa kah? Di googling aja. yang menjelaskan. Kenapa harus Pak Jones? Biar Enggak, kami kan yang di googling kan gampang carinya gitu Baik, loh. Di silakan. googling aja supaya Baik, kita lebih silakan jelas. Pak Jones. Atau Kalau enggak kalian nanti apa-apa yang apa-apa itu mau Silakan, ini, diskusi ini. Gurunda aja Mohon menjelaskan. maaf, Mohon maaf. Langsung mohon Gurunda maaf. Jadi, aja. ada Jangan Gurunda modal Bu. Google. Ya, ada Gurunda ini. Silakan bertanya Bang. Apa Pak tentang Nelson itu. mau Silakan. diskusi sama Pak Jones berdua atau gimana? Dengan Iya, ya. Coba dulu Bang Juma, ya. Bang Juma, tolong dulu buka di Google arti daripada Nabi yang umi. Tolong. Baik. Bang Juma, mau Abang Pak Dewa terserah lah. Bang Juma aja lah, silakan. Iya ya, buka dulu di googling aja dulu open cam. Tadi kan dia open cam. Nah, supaya deal juga, buka dulu arti daripada Nabi yang umi. Silakan Gurunda. Boleh saya jawab, teman-teman sekalian? Silakan. Siap. Boleh saya jawab ya? 90. Boleh ya? Silakan. Oke. Silakan. Jadi di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bahwa beliau itu adalah ummi dan didatangkan kepada kaum yang ummi. Apa ummi ini? Ummi ini artinya induk, ya. Ummi artinya ibu. Ummi artinya pemimpin. Jadi pemimpin orang-orang yang tidak dapat membaca. Membaca apa? Membaca kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Satu hal, Al-Quran, sabar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika izal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kamu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca kitab dan menulis kitab, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.
Nah, ini artinya apa? Ummi di sini adalah pemimpin orang-orang yang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Oh, artinya Rasulullah bisa membaca kitab dong, Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran Rasulullah bisa. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. Apa yang dikatakan di sana? Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, min ampusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti Rasulullah bisa membaca. Dia tidak buta huruf seperti yang dipahami oleh teman-teman Kristen. Sedangkan yang buta huruf itu adalah, mari kita lihat. Wa ma kuntum tatsu min qablihi min kitabin wala tahuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Nah, ketika Rasulullah dikatakan engkau tidak pernah membaca kitab sebelumnya, engkau buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa yang dimaksud? Taurat, Zabur, dan Injil, dan seterusnya. Lalu kemudian yang disebut ummi itu adalah afatatma'una minulakum wa kad kana fahu summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang-orang Islam sangat mengharapkan orang-orang Kristen, orang-orang kafir akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubah setelah mereka memahami padahal mereka mengetahui. Ini Al-Quran menjelaskan seperti itu. Segolongan dari mereka, artinya mereka kemudian membaca, memahami sebuah kitab, tapi mereka tidak paham. Makanya diterangkan oleh Al-Quran bahwasanya celakalah orang yang kemudian menuliskan Al-Quran dengan tangannya sendiri, padahal sesungguhnya yang mereka tuliskan itu adalah apa? Bukan firman Tuhan. Yang mereka tuliskan itu adalah karangan manusia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka tuliskan. Wa minhum ummiyuna. Nah, ini aslinya kata ummi ini. Wa minhum ummiyuna. Ummiyuna. Siapa mereka ini? Orang-orang Kristen. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Mereka ini di siapa? Orang-orang Kristen. Kok bisa? Ya, tidak memahami kitab Taurat. Tidak memahami kitab Taurat. Kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, coba kita tanya teman Kristen, mampukah kalian membaca kitab Taurat? Tidak. Mampukah kalian membaca kitab Mazmur? Tidak. Mampukah kalian membaca Injil? Tidak. Waminhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Mereka buta huruf. Mereka buta aksara Ibrani, aksara Yunani, aksara Aramaik. Tetapi membuat sebuah kitab. Makanya Al-Quran mengatakan mereka membuat kitab, tapi sebenarnya yang mereka buat itu bukan kitab suci. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitab, mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Apa itu? Kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, Petrus. Ini dia katakan dari Allah, padahal itu tulisan tangan mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka buta huruf. Mereka tidak ngerti Aramaik, mereka tidak ngerti Ibrani, mereka tidak ngerti apa yang kemudian datang kepada para nabi. Mereka hanya berangan-angan. Jadi yang ummi dalam arti yang sesungguhnya adalah Kristen. Coba tampilkan bahasa Ibrani. Bisa orang Kristen baca? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka buta huruf. Coba umat Islam tampilkan Al-Quran, mereka bisa membaca? Bisa. Kenapa? Karena mereka umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok bisa demikian? Yes, karena umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh Al-Quran, mereka membacakan ayat-ayat suci kepada mereka. Nah, ini jelas. Ini jelas. Jadi kaidah ummi di sini adalah pemimpin orang-orang yang tidak pernah membaca kitab terdahulu. Mereka buta terhadap kitab terdahulu. Tapi kemudian
Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi yang buta huruf di sini adalah oten permanen sampai kiamat. Demikian. Saya buktikan datanya ya, supaya saya tadi nanti tidak dibilang ngawur gitu loh. Ya, Silakan Pak. iya. Silakan Pak Nelson. Ya, saya buktikan dengan data saja. Jadi saya juga punya data kok. Bukan asal ngomong gitu loh. Kalau asal ngomong kan seenak udel kan bebas gitu loh. Nah, Santai aja, ini Pak. nah, Santai saya nggak aja, tahu Pak. bisa membaca nggak tidak. Ya. Namun demikian baca ya. Namun demikian merupakan kesalahan besar ya untuk mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW pandai membaca. Apa katanya? Kesalahan besar untuk percaya bahwa Nabi Muhammad SAW pandai membaca dan menulis karena tidak ada bukti empiris tentang hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab apapun atau menulisnya sebab Al-Quran diturunkan sebagaimana bunyi tersebut. Jadi yang mengatakan bukan saya. Makanya dikatakan kesalahan besar untuk mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW pandai membaca dan menulis karena tidak ada bukti empiris. Ya. Dan engkau Muhammad, saya nggak tahu nih dituliskan di surat apa ini ya. Soalnya bahasa Arab deh. Ya di Quran ayat 48 ini ya. Dan engkau dalam kurung Muhammad ya tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis. Dulu kalau yang buta huruf identik, ada yang bisa jawab buta huruf itu identik dengan? Ada yang bisa jawab? Iya, diteruskan saja Pak, diteruskan saja. Biar kami Ada yang bisa jawab? Buta huruf itu buta huruf, tidak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ya terus. Ada lagi? Iya, identik dengan apa itu Pak? Kalau di Indonesia kita biasanya apa identik dengan apa Pak? Kalau nggak bisa membaca? Buta huruf. Coba dulu. Buta huruf Pak, buta huruf. Orang Iya, yang tidak identik dengan terpelajar. apa? Orang Sinonimnya yang apa lagi? orang yang tidak terpelajar Pak. Orang yang tidak terpelajar. Tapi bukan orang bodoh ya. Bisa Bukan orang bisa bodoh nggak? ya. Saya nanya ini ya. Tidak Saya selamanya orang yang buta huruf itu bodoh. Tidak selamanya. Iya, tidak selamanya. Bukan saya yang bilang ya. Bukan saya yang bilang. Tidak Anda selamanya yang bilang orang tadi ya, bukan saya. Jadi maaf. dengarkan saya. Orang yang buta huruf itu karena mereka tidak belajar. Tetapi bukan berarti orang bodoh. Karena tidak adanya kemudian tempat untuk mereka belajar, tidak ada kesempatan untuk mereka belajar membaca. Tapi tidak semuanya orang yang tidak bisa membaca itu orang bodoh. Tidak semuanya. Tapi kalau orang idiot, sudah pasti orang bodoh. Nah, Yohanes dan Petrus dikatakan di kitab saudara idiot. Gimana itu? Gimana itu kawan? buka datanya Kang Alip Agramatos. Kang Alip Yohanes. Kang Alip KPR. Iya, di Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul. Kalau Yohanes juga Agramatos. Bukan Agramatos Jagi, dia dikatakan sebagai idiote. Agramato juga Bang. Agramato. Iya, Idiot. buta huruf dan idiot. Ada tambah idiotnya dia. Betul. Buka Kang Alip. Sebentar ya. Jadi orang yang buta huruf dengan orang yang idiot itu beda, Pak. Beda. Oke. Nah, Ya. kalau Rasulullah Saya nggak ada kalau masalah.
Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan buta huruf, memang betul. Tapi buta huruf yang dimaksud di sini buta terhadap kitab Taurat, buta terhadap Injil yang dimaksud. Tapi kalau dikatakan buta huruf Arab, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena justru beliau yang mengajarkan Al-Quran, beliau yang menyampaikan Al-Quran, beliau yang menjabarkan Al-Quran. Bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Bayangkan, dia yang mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, menguraikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak mungkin kemudian bodoh dalam arti kata seperti idiot. Yang idiot itu di kitab saudara. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ya. Di situ dikenal keduanya tidak terpelajar. Mereka idiot. Silakan Dinda Alif dibuka. Kita buktikan ya sama-sama. Jadi bukan saya yang mengatakan bahwa suara anak ini. Sebenarnya saya tidak ada ngomong apa-apa. Yang lain bisa bantu dulu nggak? Aku ada anak nggak enak noise. Iya. Jadi saya tidak ada tadi menyimpulkan bahwa Nabi yang Pak. umi Ya, sudah terjawab tadi Pak. Tinggal nanti Bapak jawab pertanyaan dari kami. Kita korelasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ternyata Yohanes juga di situ disebut idiot. Dan disebut agramato. Gimana Bang? Silakan buka datanya Bang Dewa. Biar dia mereka tahu. Dewa tidak bisa buka, Kang Alif nih yang bisa. Kita tunggu Kang Alif aja. Sebagai tambahan dari Dewa. Boleh tambahin ya? Ya Bang di Juma Kisah ya? Para Rasul 4 nomor 13 itu Bang Nelson. Gurunda minta dibuka, ada yang bisa buka. Ya, Kang Alif, saya sedikit mempertegas Ini pernyataan noise, Bang Juma aku tadi noise. ya. Bahwasannya dikatakan Umi itu Bang Nelson. Saya mempertegas lagi kembali pernyataan Bang Juma. Dikatakan Umi itu Rasulullah itu tidak memahami kitab Al-Taurat dan kitab Injil sebelumnya. Itu maksud kata Umi. Nah, kalau kita cross check, Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya sampai dia dewasa ya, sampai dia menjadi rasul itu Rasulullah terkenal dengan kecerdasannya. Kenapa dia dikatakan cerdas? Dia tidak menyembah berhala pada saat itu. Terjaga akhlaknya dari kecil. Itu. Tapi yang jelas kesimpulannya yang dikatakan Umi itu dia tidak memahami kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah selalu menegaskan tidak aku utus Rasul sebelum kamu begini-begini kata Allah dalam Al-Quran. Selalu Allah menegaskan kepada Rasulullah seperti itu. Aku telah menurunkan kitab sebelumnya. Itu adalah semuanya pembenaran. Begitu kata Allah. Itu maksud dan tujuannya kenapa dikatakan Umi. Bukan artinya idiot atau buta huruf, tidak Bang Nelson. Anda harus memahami itu. Rasulullah itu cerdas dari kecilnya. Sebentar Bang Erik, itu sudah ditampilkan gambarnya oleh Gurunda. Bukan saya loh. Kok saya yang disalahin? Saya diam aja dari tadi. Ya, makanya enggak. Banyak teman-teman Kristen. Kisah Para Rasul. Sebentar. Maksudnya banyak teman-teman Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Jadi Petrus dan juga Yohanes dikatakan apa oleh kitab saudara? Ini dia nih. Antropoi. Ya, jelas agromotoi, tidak sekolah ini. Tidak berpendidikan. Oke ya, tidak berpendidikan, agromatoi. Kenapa dia tidak berpendidikan? Karena dia adalah idiot. Nih, idiot. Idiotai. SLB. Sekolah luar biasa nih. SLB. Ya, idiot. Iya, karena kamu hanya mengambil satu ayat itu lalu menafsirkan seolah-olah itu semua konteks ayatnya lalu kalau Anda mengatakan Umi, apa yang Anda sampaikan? Lalu kalau Anda mengatakan senior kayak gini, kawannya lagi bicara, kamu merotos terus ya.
Jangan emosi, santai aja bang. Ini Saya tidak Petrus. ada ngomong apa-apa, saya bertanya. Ini Saya Petrus dan juga Yohanes disebutkan SLB. Kamu yang menyimpulkan tadi, jangan bilang ya. Tidak sekolah luar biasa. Berarti Nggak untuk ada bilang masuk ke apa-apa saya, SLB Bos. saja, untuk SLB saja dia tidak cukup karena tidak bisa sekolah dia. Nah, kalau ada manusia yang sekolah SLB saja tidak bisa masuk, itu orang apa namanya? Dibawanya idiot lagi kan. Nah, sedangkan ummi tadi dari kata saja kita sudah jelaskan. Ummi itu pemimpin, penghulu, ibu dari orang-orang yang tidak pernah memahami, mengetahui, mempelajari, membaca kitab terdahulu. Mereka tidak paham, kok tiba-tiba dia mengerti, tiba-tiba dia mengajarkan tentang Taurat, tiba-tiba dia mengetahui tabiat ahli kitab, tiba-tiba dia tahu Nabi Adam, tiba-tiba dia tahu Nabi Musa, Abraham, Isa dan Yakub. Dari mana dia tahu? Sementara dia buta terhadap kitab sebelumnya. Dari mana? Dari langit, wahyu, itulah Al-Quran. Ayo, Al-Quran mengatakan, dengarkan. Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan, kitabnya orang Yahudi di Ayub 10 mengatakan langit bertiang. Kira-kira yang buta huruf siapa di sini? Antara penulis kitab Ayub atau penulis Al-Quran? Yang membawa Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Di kitabmu mengatakan langit bertiang. Di kitabmu mengatakan bayi di embrio itu seperti keju dikeraskan. Beliau mengatakan embrio itu seperti lintah. Mana yang buta huruf kira-kira? Al-Quran mengatakan dunia bumi ini bulat. Di kitabmu dikatakan bumi ini segi 4, datar. Kira-kira yang buta huruf siapa di sini? Siapa yang idiot? Udah? Jelas ya? Oke, silakan. Saya jawab. Ya, jadi Anda tidak memahami konteks, makanya semua orang Islam sebenarnya. Saya tidak memahami. Tetapi Anda paham Al-Quran, gitu. Saya tidak paham Bible, Anda yang paham Quran, gitu. Bagus. Nah, saya tidak mengatakan begitu. Makanya kamu jangan nyerocos dulu. Tenang dulu, Bos. Nggak usah panik. Masa panik sama saya? Nggak panik, cuman kasihan aja. Oke, Ternyata saya jawab. ada penerusnya Yohanes dan Petrus di sini, idiota. Jadi semua orang Islam, bahkan debater-debater para politikus lato-lato seperti Anda itu, semua selalu selalu membaca Alkitab, hanya satu ayat, lalu mencocokmologi sesuai dengan kemauannya. Ya. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang memang tidak mau mengerti dan tidak mau pintar. Begitu ya. Alasannya kenapa? Saya jawab. Alasannya kenapa orang-orang Islam selalu membenci, bahkan selalu menyusahkan orang-orang kekristenan, bahkan orang Yahudi memusuhi, mendoakan, mencaci maki selain daripada Islam, karena memang sudah didoktrin daripada kitab sucinya sendiri. Doktrin itulah yang membuat kalian menjadi kehilangan akal dan pikiran, membuat otak jernih, ya, sehingga apapun yang ada di luar sana daripada selain daripada kitab suci Anda, semua akan menjadi tidak benar. Mari kita lihat, nggak usah curhat Pak. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4:13 dikatakan Yohanes itu idiot. Mari kita buktikan keidiotannya. Di dalam dengarkan caranya belajar gini, Pak. Gantian kita, Pak. Tentang Kisah Para Rasul kami baca Anda curhat. Kita tidak butuhkan curhat. Saya mempertanggungjawabkan pernyataan saya bahwa Yohanes itu buta huruf. Mari kita lihat. Oleh doktrin membuat kita buta. Mari kita lihat pembuktiannya bahwa Yohanes memang idiot, buta huruf. Di dalam tulisannya Yohanes 3 nomor 13 dia mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Ini kan pembahlulan namanya. Kenapa? Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia sudah lebih naik ke surga. Ini SLB pun tidak layak.
Tidak ada orang yang naik ke surga katanya selain Yesus. Makanya dibilang apa oleh Al-Quran? Mereka tidak mengerti tentang kitab suci. Mereka ummi. Mereka hanya berangan-angan. Itu yang Al-Quran katakan. Baca Al-Quran. Nah, itu kan. Nah, orang ummi itu gitu. Ditanya tertawa. Di dalam kitab yang Anda pegang, dengarkan. Di dalam kitab yang Anda pegang, Al-Quran sudah jelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 bahwa di antara orang Kristen itu ada yang buta huruf. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ada yang buta huruf tidak memahami kitab-kitab terdahulu. Illa amaniya, kecuali mereka berangan-angan. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Apa buktinya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang manusia pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Ini karena idiot. 1 Raja-Raja 2 nomor 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kan idiot si Yohanes ini. Bukan cuman idiot juga, dia bahlul. Kenapa Al-Quran sudah mengatakan itu? Dia buta huruf, tidak mengerti kitab terdahulu. Minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Kan malu kalau begitu. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menguraikan alam semesta, langit, udara, tanah, rahim, semua dibahas. Mana ada orang bodoh kayak gitu? Semua yang ditemukan oleh para ahli hari ini, apapun strata pendidikannya, lebih dulu Rasulullah uraikan. Ilmu kedokteran baru-baru ini jadi terima tentang janin. Rasulullah 1400 tahun sudah uraikan lebih dulu. Itu yang disebut buta huruf. Itu yang dimaksud dengan ummi bodoh. Tidak. Tidak, Bung. Tidak. Rasulullah SAW itu buta terhadap kitab terdahulu, tetapi dia cerdas. Di antara seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, manusia yang paling cerdas adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, belum tertandingi oleh siapapun. Apakah bulan terbelah dua? Turunkan saya, host. Saya Iya, turun dulu, turun dulu saya. Waduh, kamu ini cuman segitu aja kamu. Kawanmu main report, Santai, Nelson. Pak. Santai. Naik lagi. Kawan-kawan komen report. Ya, Otaknya nggak ada. Sabar. Kita di sini bukan mau cari kalah menang. Sabar, Bang. Bang Kita di Erik, sini sabar. mengedukasi. Sabar, Bang Erik. Kita di sini Biasa mengedukasi. mereka. Ya. Dia tadi mengatakan semua ucapan Nabi Muhammad terbukti secara Benar tidak ilmiah. dikatakan Al-Quran bahwasannya kalian paham tidak kitab kalian sendiri berbahasa aslinya? Paham tidak? Biar guru Kalau seandainya itu disuguhkan kepada kalian, kau bisa bacanya apa tidak, Nelson? Bang Erik, biar gurunda Biarkan saja. Silakan guru. Oh, udah Bang Zubir, silakan. Ya, saya ingin membuktikan ya, habis ini saya kasih kepada saudara Nelson. Tolong Anda uraikan bagaimana mungkin seorang idiot menuliskan sebuah buku dan salah satu bukti kesalahan bukti keakuratan bahwa dia itu idiot, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan Yesus. Ternyata di kitab 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Ini karena dia cerdas atau karena dia memang idiot? Silakan. Nah, saya mau tanya kamu tadi 2 raja-raja berapa? Jawab. Hello? Jawab, jangan bertanya, jawab. 2 raja-raja berapa tadi? 2 raja-raja berapa? Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalian itu buta huruf, tidak mengerti kitabnya orang terdahulu. Kalian hanya berangan-angan. Untuk bertanya, untuk mengetahui aja kamu harus bertanya kepada kami, umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk memahami kitabnya orang Yahudi, hari ini kamu bertanya kepada kami, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang idiot sekarang? Siapa yang buta huruf? Jawab. Saya. Ya, kami buta huruf. Siotang, diam. Bagus, alhamdulillah. Santai, Siotang. Alhamdulillah. Kalau kelewatan kau ngomong, tengok kau. Saudara-saudara kita sudah mengakui dirinya buta huruf. Apa hebat? Alhamdulillah. Enggak apa hebat Juma. Otang, jangan kebiasaan kayak gitu, Otang. Semalam pun kelewatan kau ngomong.
Katakan Hello? Fokus ke materi. Hello? Ustaz. Panggilkan saya orang Kristen yang memahami Masih Bible pendengar? untuk menghadapi saya dialog. Jangan orang-orang Halo, idiot. ada siapa dengar? Hello? Silakan user Ya, keluar silakan, silakan. silakan. Apa User, yang mau silakan, disampaikan user. sama user? Enggak Close? dikasih Silakan. Nelson dulu untuk hello, membahas saya dari Yohanes. Malaysia. Nelson dulu sebentar user. Nelson dulu, Bang Nelson Nelson dulu. Supaya dia tahu apa itu buta huruf yang sesungguhnya gitu ya. Ayo Nelson. Oke, diam Kamu yang lain kelabakan dulu kan ya. sekarang. Elia lebih dulu naik ke surga, kelabakan. Kelabakan kan Anda, kenapa kelabakan? Anda buta huruf. Anda tidak ngerti kitab orang terdahulu. Kitabmu itu adalah kitab yang dituliskan berhasilkan angan-angan. Ayo. Yohanes 3:13, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan Yesus. Yesus, kitabnya orang Yahudi Elia lebih dulu naik ke surga. Ini kenapa? Ya ini benar, kisah para rasul 4:13, Yohanes dan Petrus itu adalah orang idiot. Maaf ya, ini kitab Anda yang mengatakan, bukan kami. Coba tunjukkan dalilnya di Alkitab bahwa Yohanes Petrus itu idiot. Kalau ada, saya mau murtad sekarang. Saya masuk Islam. Kisah para rasul 4:13. Oke. Nggak usah murtad, nggak usah murtad. Pegang. Per. Nggak usah. Nggak usah murtad. Pegang kata-kata Anda ya. Ya. Tap layar saudara, aku ada peringatan tap layar. Kita buka ya. Apa artinya idiot? Apa artinya Ya idiot? kok jadinya kok mengertikan idiot? Pak tadi katanya kalau ada dikatakan idiot. Justru kita harus tahu Apapun apa arti dulu- daripada apa artinya idiot. Apapun arti daripada idiot, Anda harus murtad meninggalkan agama Anda. Coba tunjukkan kalau Petrus Yohanes adalah idiot. Kalau ada dalilnya saya akan murtad. Ya murtad tapi tidak usah ke Islam Pak ya. Ke agama lain, jangan ke Islam. Saya Jangan tidak ke akan Islam. masuk Islam. Tapi saya jangan, akan jangan. keluar. Iya, meninggalkan jangan kebenaran. jangan ke Ada. Islam, Pak ya. Islam nggak butuh orang Iya. kayak ente, nggak butuh Islam. Coba tunjukkan Silakan Kang sekarang. Alif. Silakan. Nah, saya Coba sudah bilang tunjukkan. kisah para rasul 4:13 Pak. Anda lah yang Dibacakan, Coba baca. dibacakan. Coba Nah, dibacakan. nanti kan Anda larinya ke KJP kan? Nah, bukalah KJP. Coba dibacakan. Saya mau dengar yang ada di room ini. Coba katanya baca. Oke, Apa Petrus Yohanes itu? Theorontes detentau Petro paresian kai ianno kai katalaboneo hoti antropoi agramatoi eisin kai idiotai. Coba baca Masih kurang. terjemahannya. Ini original teks. Bahasa apa itu Zuma? Terjemahannya. Apa Ter- bahasa? Terjemahannya. Coba. terjemahannya. Coba baca terjemahannya. Dikatakan begini. Ya, tunggu ya. Saya terjemahkan satu kata per kata ya, supaya Anda itu bisa paham lebih jauh ya. Gini. Adapun ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang-orang yang tidak berpendidikan artinya agrammatoi dan idiot. Oke? Dan Itu idiot. itu brother ngarang bebas itu. Itu fitnah itu. Ya sudah, tampilkan kitab Anda. Ini kitab saya ini yang saya baca. Sekarang buku Anda coba. Selamat tinggal Orang Yesus. yang tidak berpendidikan bukan berarti Ayo Pak, idiot. ayo Pak. Apakah Ini kalau Muhammad gini, ikuti saya, Pak. berpendidikan? Selamat Apakah Muhammad berpendidikan? tinggal Yesus. Apakah Muhammad Ya, kenapa lari ke situ, Pak? Buktikan dulu kisah para Rasul 4:13. Memangnya Muhammad berpendidikan. Coba Anda Jadi tampilkan. kalau orang Coba tidak Anda berpendidikan itu tampilkan. idiot. Siapa yang idiot, brother? Coba Anda tampilkan. Coba Anda tampilkan. Anda tanyakan Kenapa tidak orang berani yang Anda menampilkan berpendidikan, kisah para yang Rasul tidak 4:13? berpendidikan, apakah dia itu idiot? Pakai otak, brother. Selamat tinggal Yesus. Brother, Aku apakah kan orang yang pergi tidak berpendidikan itu menyembah sapi. Apakah orang tidak berpendidikan idiot? Selamat tinggal Sekolah dulu Tuhan Yesus. Ditampilkan ayatnya, ditampilkan sama ente ayatnya. Aku kan pergi menyembah Gedein kan, ayam. Bunda. Udah, tinggalkanlah itu Pak. Orang yang tidak berpendidikan idiot, jawab dulu itu. Lari dia. Makanya Coba Bapak, Anda- mulut itu harus Anda tanyakan kepada disesuaikan orang-orang lain. dengan isi kepala.
Apakah orang yang tidak berpendidikan diisi idiot? kepala itu. Apakah Muhammad itu berpendidikan? Ini di dalam Tanya. kitab saudara bukan cuma dikatakan tidak berpendidikan, dikatakan agrammatoi eisen kai aiditai. Artinya apa? Tidak berpendidikan Ada orang dan yang tidak berpendidikan, idiot. kemudian disebut idiot. Itu tidak betul itu Nah, ngarang. ini Itu berarti- agrammatoi eisen kai aiditai. Itu tuh, idiot KS. Itu tuh. Apa Di itu ayatnya idiot? tidak ada bilang idiot. Itu ngarang Lah ini. bebas itu. Bebas. Selamat tinggal Nih. anak Maria. Idiot. Ku kan Muhammad berpendidikan pergi tidak. menyembah sendal Jadi jepit. semua orang tidak berpendidikan idiot. Maaf, otaknya di Selamat mana, brother? tinggal Yesus ku sayang. Ku kan Ini loh, pergi menyembah batu tawas. Mana pengakuannya meninggalkan Yesus kalau terbukti idiot? Udah dikasih lihat ini. Orang tidak kurang apa lagi, berpendidikan, coba? masa idiot. Waduh, itu ngarang bebas. Dalil itu, brother. kitab saudara. Coba. Mata Anda masih melihat kan? Meskipun Al-Quran mengatakan mata Anda buta. Coba dipaksa dulu ini. Tuh. Apa itu? Kalau terjemah lama malah disebutnya Orang ini, bukan Gurunda. berarti idiot. Iya. Terjemahan lama ini. Ini Pak. Kenapa tidak? Ini. Bahkan Muhammad bilang buta huruf. Ini. Agrammatoi bacaannya, buta Bos? huruf. Eisin kai editio dan jadi dia katakan buta huruf dan idiot. Itu karang Idiot. bebas itu, brother. Ini apa yang ditampilkan di layar ini apa ini? Layar ini apa? Bebas. Ini apa ini? Apakah- Kenapa larinya ke situ? orang- Ya, itu Al-Quran memang masalahnya. sudah mengatakan Apakah wa orang minhum orang tidak ummiyuna la berpendidikan ya'lamuna buta al-kitaba illa amaniya wa Muhammad itu inhum tidak illa berpendidikan. Apakah dia yazunnun. buta huruf? Apakah dia Mereka idiot? adalah orang-orang yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, ini kalian ini. Itu karangan Anda. Ini. Itu karangan Anda. Ini Itu apa yang karangan ditampilkan di layar ini, Pak? Itu Bang karangan Ferry, Anda. Bang Ferry. Kalau Anda mau bilang Loh, Bang Ferry orang yang ditampilkan tidak karangan berpendidikan Anda sih? itu idiot. Ini kitab itu Anda jadi loh. semua Ini orang yang tidak ditampilkan di berpendidikan layar. Idiot. Termasuk Muhammad berarti Nih. Ini kitab Anda, Pak. Ini Kalau terjemahannya. orang- Ini kitab Anda loh, Pak. Kalau orang Nih. tidak berpendidikan itu idiot. Bang Ferry, Artinya semua Bang yang tidak Ferry, berpendidikan itu idiot. mau aku buatkan lirik lagu? Mau. Aku buatkan lirik lagu. Judulnya Selamat Tinggal Anak Maria. Mau? Silakan. Itu tidak berpengaruh. Silakan. Tinggal Memangnya itu Yesusku sayang. Itu tidak pengaruh, Selamat tinggal. Jadi jangan ngarang. Jangan ngarang. Bukan Muhammad pergi itu tidak berpendidikan juga. Apakah dia bersama idiot? dengan imanku yang Kalau baru. Anda bisa Selamat buktikan tinggal Muhammad forever. berpendidikan juga. Salam bisa semua, salam. meninggalkan kebenaran. Bukan berarti. pergi Coba Anda buktikan kalau Muhammad Untuk selamanya. berarti juga kan Muhammad idiot. Rapnya. Berdasarkan kisah para rasul. Salam semua. 4 nomor Karena itu hanya ngarang. 13. Rupanya Yohanes Bentar, Petrus dikatakan Salam semua, salam. dan idiot. Selamat tinggal Tuanku Jadi berarti Yesus. Muhammad idiot kan tidak Bukan pergi berpendidikan. nyembah karung goni. Tepuk tangan. Udah, itu dihafalkan ya, Pak. Masya Allah. Berarti Muhammad Oh iya, idiot. lu sekarang Nah, mah tahu. Ya kan? musisi Pak gitu loh. Ferry. Loh, yang kami tampilkan itu tadi kitab Anda Anda yang bikin dan data tantangan, referensinya dari Anda kitab yang Anda, bikin Pak. tantangan. Tunjukkan kalau ada kata idiot. Kami Begini, sudah brother. sampaikan, kami udah Begini, tunjukkan, brother. kami bacakan original teksnya. Begini, Dikatakan di dalam kitab saudara, antropoi agrammatoi eisin kai editai. Kurang apa Begini, lagi? brother. Kurang lirik Kalau lagu. misalnya Mau semua buatkan lagi orang- lirik lagu. orang tidak Versi dandutnya berpendidikan atau idiot, apanya nih? saya mau Luar tanya. biasa. Versi seriosa. Pendidikan. Versi seriosanya. Atau Apakah dandut. Muhammad berpendidikan? Atau mau yang lagu kasida. Apakah Muhammad berpendidikan? Kalau Muhammad itu tidak berpendidikan, berarti dia idiot.
Itu menurut Luar biasa, luar biasa. Udahlah Pak. Jangan melampaui perkataan yang melebih-lebihkan isi kepala Anda. Jangan pernah Anda mengatakan meninggalkan Yesus kalau Anda tidak belajar. Ya, Anda jangan. belajar Kasihan kan dulu. udah kayak gini. Jadi Anda bubuk kan belajar Anda. dulu. Nah, kalau saya jadi Anda dengan pernyataan di depan orang, ribuan orang dengan mengatakan jika ada di dalam kitab kami Luar Yohanes biasa, Petrus disebut luar biasa. idiot, saya akan meninggalkan. Apa nggak malu gitu? Malu. Kalau saya jadi Anda dapat masalah seperti ini, saya kawin lagi, Pak. Ya, lanjut yang lain, silakan. Astaghfirullahaladzim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una Sebentar, illa Bang anfusahum wa ma Erik. yash'urun. Bang Ya. Erik, Mbak User, silakan Mbak User. Ya, saya dari Malaysia nih. Oh, silakan. Suaranya Ya, kecil. silakan. Ipin Upin, silakan. Apa yang mau Dari disampaikan? Malaysia. Iya, dari Malaysia. Malaysia. Kita sama-sama dari Malaysia. Saya juga dari Malaysia. Sama, kita sama. Oh, Malaysia kah? Iya, padahal bohong. Iya, padahal bohong. Cuma bukan Malaysia lah. Bang Juma Makassar, ini Mahadewa. Dari penciptaan dulu. Ya, boleh. Ada Halo. dari penciptaan. Boleh saya tanggapi? Nggak usah, Pak. Nggak usah ditanggapi. Jadi sekali lagi, brother, kalau Ya. misalnya semua yang buta huruf itu idiot, yang tidak bisa tidak berpendidikan idiot, termasuk Muhammad juga idiot berarti. Itu tanggapan saya. Oke, lanjut. Baik, begini, di dalam kitab itu disebutkan Yohanes itu selain terpelajar, ternyata idiot juga. Kalau Nabi Muhammad apa dikatakan? Bukan selain Dikatakan- terpelajar, selain tidak terpelajar. Ya, selain tidak terpelajar Tidak. dan idiot. Tidak Jadi gitu ya. terpelajar. Begini, Ah. Zuma. Silakan. Kecil suaranya Mbak User, kecil. Agramatoy, Tolong dibesarin. edietoy. Kondisikan suaranya Mbak User. Kecil sekali. Kita sapa dulu Bung Lee. Apa Bung Lee ini Kristen? Tidak boleh sudah. Bung Lee? What? Hello? Aduh. Oke, User lanjut User. Oke, saya mau Nggak katakan, usah, Sebentar, Ferry, nggak usah, Ferdi. diam dulu. Bang kalau Ferdi. kamu Diam dulu, bilang ente. Muhammad paling Ente diam cerdas, dulu. ya. Diam Kalau dulu, Anda ente. mau bilang Muhammad paling cerdas, Mbak User, silakan Mbak Apakah User. betul? Apa yang mau disampaikan Mbak User? Silakan. Perkiraan Petrus dan Yohanes itu adalah angka 2. Dia mewakili Bapak, orang mewakili Bapak. Zaman dulu memang kita tidak bersekolah. halo, boleh kita uji? Astagfirullahaladzim, ini orang. Pak Peri, tahan dulu. Nanti saya sama Anda mau minta pertanggungjawaban pernyataan Anda. Jangan kemana-mana dulu ya, kecuali Anda tahan di kursi panas. Silakan Bu User. Kalau Nabi Muhammad nih macam dia buta huruf kan, tapi dia mengantar teks melalui gambar aja. Macam itu kan? Halo? Ngomong apa, Bu? Nggak Hello? kedengeran. Ngomong apa? Anda Islam atau Kristen nih, Bu User? Kristen apa Muslim? Saya Kristen Katolik. Oke, We cannot hear your voice, Oke, please. udah besar suaranya. Udah lanjut. Halo? Lanjut. Bagus, lanjut. Ini kalau macam si Nabi Muhammad nih kan, beliau nih macam baginda nih, dia buta huruf bah. So, dia buta huruf, dia hanya mengantar teks atau penulisan melalui gambar aja, begitu kan? Gambar Halo? apa? Gambar Ini apa? berarti Maksud Bu saya- User ini tidak nyimak dari awal karena tadi sudah dibahas. Jadi pertanyaannya pembahasannya jadinya mundur. Gitu. Mundur. Gimana Guru? Nggak mau ditanggapi apa gimana ini? Ini pertanyaan Kamu mundur. bagi saya soalan dulu lah. Kamu bagi saya satu soalan nanti saya jawab. Iya. Ini apa sih? Begini. Ah, Begini. Tadi ada yang menarasikan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang ummi. Saya katakan iya, itu betul. Ummi adalah pemimpin, ibu dari orang-orang yang tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu, tidak pernah membaca. Makanya mereka disebut bangsa jahiliyah.
Bangsa jahiliyah itu bangsa yang buta terhadap kitab suci. Mereka tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil. Nah, kalau dikatakan dia buta huruf dengan tuduhan bahwa beliau itu tidak bisa dengan tuduhan bahwa beliau itu BO-DOH, itu keliru. Karena beliau adalah manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini. Bayangkan aja dia tidak pernah sekolah, tidak pernah dia belajar, tapi kenapa dia mampu menguraikan alam semesta ini? Apa yang ditemukan oleh ilmuwan, kedokteran, profesor hari ini, apapun itu, pasti lebih dulu dia sudah uraikan di dalam Al-Quran dan pengajaran beliau. Maka tuduhan bahwa dia itu BO-DOH itu tidak terbukti. Karena justru dengan adanya ajaran yang disampaikan beliau, kitab-kitab terdahulu keteteran. Ya Allah, kena report kayaknya ya. Kena report. Baik, ya mengenai masalah pengajarannya Rasulullah itu begini Pak ya, sorry Mbak ya, saya izin sedikit sambung. Bagaimana beliau ini bisa paham Al-Quran, legitimasinya ada di dalam ayat Al-Quran. Aduh, Dia bicara Kayak mana sendiri. User ini buang aja dulu. User ini keluarkan aja dulu. Bunda Mbak Rama. User, kenapa sih? Dulu. Tidak apa. Udah keluarkan aja Bu Rama. Kita nggak paham bahasanya. Jangan dulu. nggak apa-apa, Hargai juga. biarin. Saya izin Besar menyampaikan dulu suaranya, ya. Pak. Suaranya besarin, Di dalam Pak. Mohon maaf, suaranya dibesarin, nggak kedengeran. Iya, silakan dibesarin dulu. Kenapa? Kalau suaraku kedengeran nggak ya? Iya, Suara kau besar. Boleh dengar begini? Kalau di kopi sore itu tidak Silakan dengar. kita ke Bung Leo. Bung Leo Kristen apa Muslim? Bung Leo. Ya Kristen. Oke, ke Bung Leo dulu aja. Sebentar, Bunda User dibetuli dulu mic-nya ya. Suaranya kurang bagus. Silakan dengan Bung Leo dulu. Aku punya mikrofon yang anu kah? Ya. Aku mau tanya sebentar aja nih. Dimin aja Bunda Rama. Dimin aja. Oke. Silakan lanjut. Ya. Aku mau nanya, sebenarnya di dunia ini siapa yang menguasai ya? Siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Maksudnya yang berkuasa itu apa Pak? Berkuasa di bidang apa gitu? Yang maksudnya mengontrol dunia ini, bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Oh, beda ya dengan ajaran Kristen. Kalau di Kristen siapa Pak yang mengontrol seluruh isi dunia? Kalau di Kristen itu kita membaca daripada Wahyu 12 ayat 7, 8, 9 dan 12. Siapa? Maksudnya siapa? Jawab aja siapa? Kalau menurut kami itu bukan Tuhan menguasa. Siapa yang berkuasa Pak? Kalau menurut dalam Kristen itu ialah setan atau iblis. Setan atau iblis yang berkuasa akan ke siapa Pak? Yang menjaga dunia ini siapa? Memang teks asalnya Tuhan, tapi oleh karena jatuh daripada dosa dan kematian, Tuhan tidak menguasai dunia ini. Dewa, Iya, menurut iya. Bung Leo ini pemahamannya yang berkuasa di semesta ini iblis. Ya berkuasa dalam hal apa? Berkuasa mengontrol dunia ini, bukan di Berada di bawah itu Berarti Tuhan tidak mengontrol dunia ini gitu Pak maksudnya? Ya. Karena dunia ini sudah jatuh daripada dosa. Begini Pak, begini sedikit izin Bang Zuma. Kalau seandainya iblis yang menguasai dunia, yang dimana kita manusia ini selalu dalam kuasaan iblis, tentunya dunia ini akan menjadi huru hara Pak. Ya. Tidak ada namanya perdamaian di dunia, selalu saja pertikaian. Itu Pak kalau logisnya seperti itu. Silakan. Ada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma.
Halo, cek. Oke, cek. Tadi yang berkuasa atas dunia siapa tadi? Iblis katanya, Bang. Iblis katanya. Iblis. Oh, bisa jadi itu betul, Pak. Bisa jadi itu betul. Bisa jadi. Kenapa? Yesus mengaku di dalam Matius 28 nomor 18, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi." Jadi iblis, Pak, ya, yang diberi kuasa menguasai bumi, ya. Oh gitu. Sudahlah, berarti yang disalib di tiang salib itu iblis. Karena dia yang diberi kuasa menguasai bumi. Sepakat kita? Bukan Yesus yang menguasai, jangan salah dulu. Ini dalilnya, Bang. Saya minta dalilnya bumi dikuasai oleh iblis. Mana dalilnya? Kalau Yesus menguasai diberi kuasa di bumi, ada dalilnya. Matius 28. Mana coba? Mana dalilnya? Kita adu dalil kita. Silakan. Adu mengadu dalil. Sebentar, tenang, jangan gitu. Aku nyanyikan lagi, Pak. Nyanyikan kita di sini bukan bermusuhan, mencari kebenaran. Iya, justru itu kita happy aja. Dalil beradu dalil. Yesus berkuasa akan bumi. Aduh, Bang. Bung Leo mengatakan yang menguasai bumi adalah. Iya. Adalah. Kasetnya rusak, Pak. Lanjutkan. Adalah. Kasetnya rusak. Jangan dulu. Iya, lanjutkan, kasetnya rusak nih. Yang menguasai bumi adalah. Ternyata iblis. hati kamu sudah. Kasetnya bagus. Oke, lanjut, giliran Bapak. Silakan nyanyikan sebuah lagu, please. Enggak, aku tambaikin nih, enggak sama kalian. Ya, santai aja kita, nggak usah terlalu tegang. Tadi sudah ada korban satu, jangan sampai dapat korban kedua. Silakan. Jangan sangka hari yang tenang tak ada buaya. Iya, jangan sangka buah duri yang berduri itu di dalamnya tidak. Coba baca nikmat. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 nomor 19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sama sekali tidak menginginkan atau menyebabkan penderitaan di dalam dunia, dan segala sesuatu yang terjadi juga bukan merupakan kehendaknya yang sempurna. Lalu apa yang Anda ingin jajakan? Karena penguasa bumi itu bernama Yesus berdasarkan kitab saudara. Siapa bilang Yesus? Matius 28 nomor 18. Kamu sudah baca Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa ini? Siapa ini diberikan segala kuasa di bumi? Siapa? Ini nanti kamu baca dulu di Wahyu. Tadi saudara mengatakan yang menguasai bumi ini adalah. Sebab kamu baca sepotong-sepotong, kasih habis dulu. Loh, ini kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Itu Siapa Yesus. tadi? Yesus. Yesus. Ya, siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa di atas bumi ini menurut saudara tadi? Yang pertama. Pernahkah Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa di dunia? Ini dalil Yesus mengaku nih, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi kuasa apapun yang ada di atas muka bumi ini, mau kuasa roh-roh jahat, kuasa roh-roh cantik, kuasa roh-roh langsing, atau apapun itu, semuanya telah diberikan kepada siapa? Tapi tidak tertulis bahwa Yesus itu menguasai dunia, Bang. Kamu La haula wala quwata illa billah. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Matius 28 nomor 18. Segala kuasa bukan dia menguasai dunia, bong. Nah ini dia kan orang Malaysia, Bang Zuma. Mungkin beda terjemahannya, Bang. Silakan. Oh Bang, ya udah, silakan. Bacalah itu. Anda kan orang Malaysia. Silakan baca terjemahannya. Mari ku baca, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Itu tak ini bukan Malaysia ini. Lanjut. Ya, Bang, tadi Bung, kita permulaan. Bung tadi suruh baca Wahyu berapa? Kalau itu iblis boleh Wahyu kita 12. buka. 12 lebih berkuasa langit dan bumi loh dia. 789. Wahyu 12. 789 akhir sekali 12.
Maka Wahyu timbullah 12, 7, ini di 8, surga 9. ini di surga, bukan di bumi ini. Ya, Ah, ini kenapa ada penguasa di dunia ini? Kenapa? Baca dulu. Apa hubungannya? Habis kalau iblis sudah turun Dan di naga dunia, besar itu diusir. Diusir apa tadi apa itu? nah baca dulu. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis Yang disebut, atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, 12 maksudnya 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kaum sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Yang diberi kuasa tadi langit dan bumi siapa? Itu memang Yesus, tapi dia juga Yesus. Sekarang yang menguasai tubuh Yudas siapa? Itu iblis. Iblis. Yang menyebabkan Yesus disalib siapa? Itu harus terjadi. Ya tunggu diam dulu. Ikuti aja dulu arusnya. Ya, Anda ku bantu ini. Yang menyebabkan Yesus mati disalib siapa? Itu menyebabkan itu daripada dosa, Bang. Jangan lari ke situ dulu, jangan dogma gereja dulu. Jawab aja dulu yang jujur. Yang menyebabkan Yesus mati di atas tiang salib siapa? Iblis kan? Karena itu harus terjadi. Iya, iblis kan? Ya. Siapa yang percaya terhadap karya iblis? Anak-anak iblis kan yang percaya terhadap karya iblis? Terima kasih iblis. Ini kamu Terima sudah masuk. kasih iblis. Karenamu kami punya Tuhan. Tanpa kamu kami tak punya Tuhan. Bang, bentar bang. Makanya dikatakan Matius 28:18, dia diberi kuasa di langit dan di bumi. Ternyata dia hadiah dari mana bang? Enggak, kamu salah menilai bang. Dari mana bang? Dari kamu salah menilai bang. Anda kalau belum menguasai Bible jangan cari komal yang ada namanya Bang Suma. Jangan bilang tidak menguasai. Kalau saudara belum menguasai, ini pesan kepada teman-teman yang di bawah. Kalau saudara tidak menguasai Bible, cari komal-komal yang tidak ada yang tertulis namanya Bang Suma. Hindari sebisa mungkin. Jangan anggap dirimu itu lebih pandai. Bukan lebih pandai, lebih paham Bible. Bukan lebih pandai. Anda mungkin lebih pandai berkelit, ya. Kamu pandai memanipulasi, pandai salto, kamu hanya pandai berasumsi. Ambil yang ayat-ayat yang tidak berguna, itu aja kelebihan. Kan abang yang menunjukkan data. Wahyu 12 katanya minta dibaca dari nomor 7. Adakah Yesus yang 12 itu, adakah Yesus di sana? Kan sudah dikatakan di data 12 ya, karena itu bersukacitalah hai surga. Dengarkan, hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sebenarnya bukan surga di situ, Uranon itu langit. Karena itu bersukacitalah hai langit dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Bumi mengatakan kamu. Iya. Dan yang diberi kuasa untuk menguasai bumi tadi siapa? Yang tadi diberi kuasa di bumi siapa, Pak? Yang di ayat 12 itu tadakan mengenai dengan Yesus, Bang. Tapi dia menguasai iblis ini, menguasai bumi. Dia katakan iblis bukan Yesus. Lalu siapa tadi yang diberi kuasa di bumi siapa? Memang Yesus dikuasai. Yesus. Berarti ada berapa yang menguasai bumi? Ada berapa? Tak berarti saya tunggu. Menurut Bible, saudara, ada berapa yang menguasai bumi? 1 iblis, 2 satu iblis. Yesus? Nggak ada 2 kalau blok kamu. Nah tadi di Matius 28:18 siapa itu yang diberi kuasa di bumi? Diberi kuasa apa? Iya, diberi kuasa loh. Diberi kuasa. Sifat-sifat Tuhan. Lah, apa sifat-sifat Tuhan? Iblis pun diberi kuasa. Baca dalilnya. Shimon. Iblis telah diberi tahu izin.
Iblis juga malaikat Tuhan kok sebelum itu. Pandai Anda, pandai. Sekarang saya tanya, ada berapa yang menguasai bumi? Satu iblis, yang kedua Yesus nggak berkuasa di. Yesus. Itu makanya saya bilang Anda ahli. Anda ahli memplesetkan dalil. Di situ jelas Matius 28 nomor 18 mau dikemanakan, Bang? Diberi bukan dia menguasai dunia seperti. Jadi teman-teman, ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Karena sudah diakui bahwa Yesus itu hanya diberi kuasa. Berarti dia bukan maha kuasa. Dia bukan maha kuasa. Pantasan kamu gini. Dia bukan maha kuasa. Dia sudah akui bahwa Yesus itu hanya diberi kuasa. Berarti dia bukan Tuhan. Iya dong, siapa yang bilang dia Tuhan? Kamu yang bilang dia Tuhan. Selamat tinggal. Dia bilang Yesus. Oke, alhamdulillah. Dengarkan tuh Kristen Indonesia. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Nah, pandai teman kita ini. Sekarang setelah pandai, apakah Anda ingin jujur? Siapa yang diberi kuasa di bumi? Memang Yesus diberi kuasa, tapi bukan untuk menguasai bumi. Siapa yang diberi kuasa yang dilemparkan ke bumi? Siapa? Itu Siapa? Tidak sama lah itu. Tidak kena mengenai Yesus dengan. Siapa yang melemparkan ke bumi tadi? Yang melemparkan iblis itu ialah Yesus. Oke? Michael. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus yang melemparkan. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mana dalilnya Yesus melemparkan? Wahyu 12 ayat 4 atau 3, ayat dan 3. Oke, baik kita baca. Dan ekornya menyeret sepertiga. Oh, ini Yesus yang ekornya menyeret. Michael itu nama Michael sana. Jadi ini Yesus punya ekor. Aduh. Yesus berekor, Bang. Yesus berekor. Apa yang ekor? Naga itu. Iblis. Lah, tadi kan saya tanya, mana dalilnya Yesus yang melemparkan iblis? Mana Michael dalilnya? Bukan Yesus. Michael itu adalah Yesus. Michael Jackson. Mikael mungkin, Bang. Sama Mikael itu. mungkin. Sama. Jadi Mikael ini berekor. Adakah sana tertulis Michael itu berekor? Ini kan ada dalilnya nomor 4 Anda bilang. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Berarti Mikael ini berekor. Enggak. Itu aku silap ayat saja tuh. Tapi silap ayat. Jadi yang berekor ini siapa? Mahadewa. Itu yang iblis dong. Udah Bang Neu, turun aja lah kami ini berdebat sama orang bodoh 10.000 pun. Kamu aja yang bodoh. Kamu hari-hari dibodoh oleh Jumat. Lama kali kau ini. Goblok kamu. Tolol, udah dijelasin masih aja tolol. Kamu yang tolol. Santai Bang. Kasih memberikan edukasi. Dia yang. Jadi tadi aku uraikan pesan Bang Zuma tadi, Bang. Udah dijelasin. Aku uraikan tadi pesan-pesan Bang Aku punya Zuma. Tuhan, goblok Bagi terkhusus kepada Bang Leo dan teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan sampai ketemu Bang Zuma di komal-komal seperti ini. Dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu. Tuhan kau itu kambing. Dengarkan dulu. Asu. Lo kok sesama oten gini, janganlah. Sesama penyembah Yesus jangan kayak gitu. Ini duluan ini, bodoh goblok. Iya, tapi dia juga Kristen, Bang. Janganlah saling kayak gitu. Menyembah manusia. Menyembah manusia goblok. Diskusi aja Bang. Gini Bang Leo. Gini Bang Leo. Cara gantian. Bang Leo, izin saya ngomong ya. Bagi siapa teman-teman Kristen yang ketemu sama Bang Zuma, tolong hindari. Nah, akibatnya nanti apa? Anda akan pertama tuh tergoncang. Enggak goncang aku, Bang. Sabar. Yang pertama itu terguncang. Yang kedua Anda akan menjadi penghujat. Dan ketiga Anda akan meninggalkan agama Anda. Itu poinnya. Ya, mungkin Anda tidak. Yang lain-lain yang di bawah, yang teman-teman di bawah. Tadi abang itu nyembah manusia kok. Goblok. Jangan gitu. Bang Leo. Sesama saudara jangan kayak Leo, gitu. Tadi katanya Yesus bukan Tuhan, Bang Leo. Iya. Tapi apa Yesus anak Tuhan, Bang Leo? Ya memang itu kan di Mika 5 ayat 2. Mika 5. Mika 5 lagi. Hati-hati ya kalau bawa narasi. Mika 5 ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen? Itu aku nggak tahu. Yang apa yang saya imani itulah saya sampaikan. Apa katanya di situ, Bang Leo? Ini nabi-nabi kecil milik Yahudi.
Allahu Akbar. Mika 5 ayat 2 itu apakah wujudan? Siapa yang wujud di sana? Di sana Bethlehem, Efrata. Kenapa? Yesus yang akan hadir di sana akan melahirkan di sana kan? Tidak bisa dia. Yesus nggak bisa, Bang. Dia nggak bisa karena sudah disumpahi. Yesus sudah disumpahi oleh Tuhannya Yahudi, tidak bisa duduk menjadi raja bagi Yehuda. Apakah namanya dengan raja? Kan dia melahirkan di sana itu. Enggak bisa. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 30:36. Enggak bisa, Yesus itu enggak boleh. Enggak boleh Yesus itu menjadi raja bagi Yehuda dan juga bagi Israel, enggak boleh. Karena kakeknya Yesus dan Yesus sendiri itu terkutuk. Coba begitu dia datang di atas tiang salib, terkutuk kan dia. Enggak boleh dia jadi raja. Memang dia terkutuk karena setiap manusia itu di sana terkutuk. Jadi Yesus beli apa, Bang? Belum ada Alfamart saat itu kok beli channel, Bang, beli channel. Bukan maksud saya supaya manusia itu tidak terkutuk. Nah, biar Yesus yang jadi terkutuk gitu. Saudaraku, jangan sampai ajaran saudara itu jadi olok-olokan oleh karena saudara belum paham. Yesus Anda katakan di dalam Mika 5. Aku nggak berani menyampaikan kalau yang bukan. Nah, ini buktinya Anda jadi olok-olokan di sini disebabkan karena Anda tidak memahami Bible. Mika 5 yang Anda bawa itu tidak berbicara tentang Yesus. Bukan tidak berbicara tentang anak Tuhan. Siapa yang hadir di sana Bethlehem? Siapa? Orang. Jadi ternyata yang lahir di Bethlehem itu banyak orang. Tapi adakah semua orang itu diberitahu oleh malaikat-malaikat Tuhan? Lah, masalahnya sekarang di Filipus juga didatangkan oleh malaikat. Paulus juga mengaku dipilih dari rahim ibunya. Yohanes Pembaptis juga dari sejak di dalam rahim ibunya dia juga sudah penuh dengan Roh Kudus. Gimana ceritanya Anda mengambil Mika 5 untuk Yesus? Sementara Yesus dikatakan keturunan dari Yoyakim, tidak akan ada satupun di antara mereka yang akan duduk di atas bentar ya Bang, bentar. Ada ketemu bentar ya. Teruskan dulu, karena aku minta 10 menit gitu, karena tetamu aku datang. Oh yaudah, layani tamunya dulu Bang, nggak mungkin saya bicara sendiri. Iya, silakan. Kita sapa dulu Bang Krai. Bang Krai, Kristen apa Muslim? Krai? Iya, saya cewek. Cewek. Iya, saya Islam. Oh, Islam. Biar dewa yang ngadepin. Kalau cewek, ya gimana? Sudah ke situ saya tadi. Tunggu. Saya pamit dulu di sini. Persiapan Jumat, mau Jumat. Sedikit lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, ya sahabat-sahabat, terima kasih memberikan ruang pada saya dan teman-teman Kristen di bawah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau lirik lagu saya yang membuat hati Anda tergugah. Ini semata-mata karena kepongahan, kecongkakan, kesombongan orang yang tidak berilmu, tidak memahami Bible, datang-datang memberikan tantangan, gitu ya. Ini anggap saja guyon, karena saya tidak menghadapi saudara-saudara Kristen yang lain. Yang saya hadapi adalah mereka yang tampil di Komal ini, ya, bukan mewakili Anda semua, tapi mewakili pribadi mereka masing-masing. Begitu juga saya, ketika ada ucapan, ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Zulkifli Abbas, sang penginjil jalanan, hanya mengharapkan pencerahan kepada saudara, baik menurut kitab saudara maupun dari Al-Quran. Sekira gitu, saya pamit sementara untuk sholat Jumat, nanti kita lanjut. Tapi saya tetap monitor di grup ini ya. Tetap monitor di Komal ini. Terima kasih Gurunda. Semoga kita di dalam hari kemerdekaan ini bisa kemudian makin erat persaudaraannya sebangsa dan setanah air. Diskusi agama hanya di ranah agama, tetapi persaudaraan sebangsa dan setanah air harus tetap dipupuk bersama untuk mengisi kemerdekaan. Merdeka, saya pamit sementara. Habis Jumat kita nongol lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Krai, apa yang mau dibahas mengenai soal Kristen sama Islam? Apa sudah punya tema untuk menentukan tema? Dewa siap mengajarkan 2 hari 2 malam.
Silakan. Cari jodoh tuh. Mungkin suaranya dia dinaikin sedikit, agak jodoh, kecil, agak kecil kebetulan suaranya tadi. kebetulan Dewa masih bujangan tingtong, bukan ting-ting ya, tingtong. Silakan. Silakan, Mbak Krai. Apa Mbak yang mau Krai, disampaikan? silakan Mbak Krai, agak dikerasin suaranya Mbak Krai. Teman-teman saya lagi mikir dulu. Dia Islam. Dia Islam atau Kristen? Muslim. Mau kemana Mbak? Mau sholat Jumat? Enggak, saya orang agama Islam. Oh Islam, saya pikir Kristen Mbak. Tadinya udah siap saya nikahin ini buat syahadat. Gagal jadinya. Ya udahlah. Spesialis pokoknya kalau cewek mau Dewa dah. Baik. Ya sudah Mbak, silakan. Suaranya kecil Bang Krai, Bu Krai coba agak dibesarin dulu sebelum turun mungkin biar bagus nanti kalau masuk mana-mana. Baik Dewa, izin menambahkan sedikit ya mengenai soal Umi tadi ya. Nabi Muhammad selalu difitnah sama saudara kita yang di sebelah itu, beliau mencontek. Al-Quran itu adalah hasil dari contek. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mencontek hasil karya kitab suci sebelumnya, sementara Nabi Muhammad itu adalah ummi. Tidak bisa membaca, tidak tahu menulis tulisan-tulisan kitab suci sebelumnya. Bagaimana dikatakan mencontek? Dan ini pun rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad itu diutus itu beliau itu punya sifat ummi. Inilah rahasianya. Ternyata Nabi Muhammad tidak disangka itu adalah mencontek dari kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah salah satu alasan. Begitu ya Ivan Pila ya. Makanya banyak orang yang ngomong kalau Nabi Muhammad mencontek, tetapi di sisi lain mereka mengatakan Nabi Muhammad ummi. Ini kan seolah-olah blunder gitu ya. Mereka mengatakan ummi, tetapi mereka masih menyangka Nabi Muhammad mencontek. Ini dari mana akalnya ini bisa diterima oleh akal? Begitu ya Iwan Pila ya. Baik, silakan Mbak Krai. Apa Mbak Krai mau mencari jodoh atau bagaimana? Mumpung di sini ada Dewa, Kang Alif. Atau Kang Alif antar dulu lah. Kang Alif mah udah nikah, cuma Dewa doang yang bujangan di sini.